warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Agris Aprianti. Saya dari kelas I. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum benda. Cekidot. Pengertian benda. Dalam hukum perdata, benda adalah objek hukum atau yang dikenai hak dan kewajiban. Berbeda pengertian benda dalam ilmu alam. Ketika benda dibedakan dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan, maka dalam ilmu hukum tidaklah demikian. Benda dalam pengertian ilmu hukum adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dapat dijadikan objek hak milik. Jadi, pengertian benda berwujud dan tidak berwujud, serta benda bergerak dan tidak bergerak. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, Zakenrecht. Menurut Prof. Sudirman Kartahadiprojo, hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Adapun menurut L.J. Appledom, hukum benda adalah peraturan mengenai hak-hak kebendaan. Menurut Prof. Sri Soedewi Masichon Sofwan, yang diatur dalam hukum benda ialah pertama-tama mengatur pengertian dari benda, kemudian pembedaan macam-macam benda, dan selanjutnya bagian terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan. Hukum benda diatur dalam buku 2 KUH Perdata. Pengaturan tersebut pada umumnya meliputi pengertian benda, pembedaan macam-macam benda, dan hak-hak kebendaan. Pengaturan hukum benda menggunakan sistem tertutup, artinya orang tidak boleh mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang sudah diatur dalam undang-undang dan selain dari buku 2 KUH Perdata. Hukum benda juga diatur dalam undang-undang lain, yaitu sebagai berikut. A. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan semua peraturan pelaksanaannya. B. Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1960. C. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982. Asas-asas hukum benda. 1. Dapat dipindahkan, artinya bahwa hak-hak kebendaan itu dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali hak pakai dan hak mendiami. 2. Individunya bahwa objek hak kebendaan selalu barang yang dapat ditentukan. 3. Totalitas, artinya hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan objeknya. 4. Prioritas, artinya mana yang lebih dahulu terjadinya akan diutamakan pelunasannya. Perbedaan macam-macam benda. Benda berwujud adalah benda yang secara nyata dapat dilihat dan diraba, dan benda tak berwujud adalah hak-hak yang timbul dari benda berwujud, misalnya hak menikmati hasil dan hak pakai, hak piutang. Benda di dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan, benda yang habis dipakai dan benda yang tidak habis dipakai, benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Ciri-ciri benda atau sifat hak kebendaan merupakan hak yang mutlak atau absolut, berlaku terhadap siapa saja, dan orang lain juga harus menghormati hak tersebut. Sedangkan hak perorangan berlaku secara relatif karena hanya melibatkan pihak tertentu saja, yakni yang ada dalam suatu perjanjian. Zaghiful atau draw the sweet, misalnya hak sewa tetap mengikuti benda itu berada. Pembendaan hak kebendaan. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, baik itu terhadap bendanya sendiri maupun benda milik orang lain, misalnya hak milik, hak menguasai, hak menikmati hasil, dan sebagainya. Hak kebendaan yang memberikan jaminan, misalnya gadai pen untuk benda bergerak dan tanggungan untuk benda tetap. Hak milik. Pasal 570 KUH Perdata, hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain. Pengertian hak milik yang dapat menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya dapat diartikan dalam dua makna, yaitu perbuatan hukum berupa menjual, menyewakan, menghibahkan, dapat memperlainkan,
dan lain-lain. Perbuatan material berupa menggunakan, memungut hasil, membongkar, membuang, merusak, dan lain-lain. Pembatasan hak milik. 1. Hukum tata usaha. Terbukti makin banyaknya campur tangan penguasa terhadap hak milik. 2. Pembatasan oleh ketentuan-ketentuan dalam hukum tetangga. 3. Penggunaannya tidak boleh menimbulkan gangguan bagi hak orang lain. 4. Penggunaannya tidak boleh menyalahgunakan hak misbruik van recht. Ciri-ciri hak milik. 1. Merupakan hak induk terhadap hak-hak kebendaan yang lain, sedangkan hak-hak yang lain bersifat terbatas. Ia berkedudukan sebagai hak anak terhadap hak milik. 2. Ditinjau dari kuantitasnya, merupakan hak yang melengkapi selengkapnya. 3. Bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain. Cara memperoleh hak milik. 1. Pendakuan. 2. Ikut atau perlekatan. 3. Lampaunya waktu atau daluarsa. 4. Pewarisan. 5. Penyerahan. Cara hilangnya hak milik. Hilangnya hak milik seseorang dikarenakan hal-hal sebagai berikut. 1. Karena orang lain memperoleh hak milik. Ini dengan salah satu cara untuk memperoleh hak milik seperti di atas. 2. Bendanya musnah. 3. Terjadinya pelepasan hak oleh pemilik. Cara memperoleh bezit. Memperoleh bezit tanpa bantuan orang lain. Ajaran An-Nazal Bezit. Seseorang dikatakan bezitter terhadap benda tak bergerak setelah menduduknya selama 1 tahun, terus-menerus tanpa gangguan dari orang lain. Occupation originaire atau asli. Itulah tadi hasil presentasi saya untuk tugas hukum perdata materi hukum benda. Saya ucapkan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.